Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya di mata kuliah Manajemen Supervisi. Dan kali ini sudah masuk ke mata kuliah Manajemen Supervisi pertemuan keempat. Baik, di pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang supervisor, terutama di era industri 4.0 ini ya. Jadi nanti akan sedikit kita bahas mengenai skill atau hard skill atau soft skill yang wajib dimiliki oleh seorang supervisor untuk bisa survive gitu di industri atau di perusahaan khususnya ketika sudah memasuki era industri 4.0 ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama adalah menjelaskan transformasi peran supervisor di era industri 4.0. Kalau di pertemuan 1, 2, 3 kemarin kita banyak membahas mengenai peran supervisor dan fungsinya di industri-industri konvensional, nanti kita akan hari ini lebih banyak menggali apakah ada perubahan peran atau perubahan fungsi dalam ketika ada perubahan era seperti ini. Jadi yang dulunya menggunakan teknologi-teknologi konvensional, apakah akan ikut mengalami perubahan juga seiring dengan perkembangan teknologi. Lalu yang kedua adalah mahasiswa diharapkan bisa nantinya mengidentifikasi kompetensi teknis dan non-teknis yang dibutuhkan oleh supervisor di era modern ini. Lalu yang ketiga, menganalisis peran supervisor dalam menghadapi tantangan teknologi dan organisasi. Jadi jelas ya, industri 4.0 pasti akan membawa banyak tantangan, terutama di bidang penerapan teknologi dan juga pasti akan sedikit banyak mempengaruhi dalam kita berorganisasi. Nah, pasti akan memberikan tantangan dan juga challenge bagi supervisor. Untuk itu, supervisor di sini diharapkan bisa menghadapi atau ya meng-face challenge-challenge tersebut gitu ya dengan baik agar bisa survive menjadi seorang supervisor. Dan yang terakhir adalah bagaimana nanti menghubungkan kebutuhan industri dengan pengembangan skill supervisor masa kini. Kita mulai masuk ya evolusi peran supervisor. Kalau di pertemuan 1, 2, 3 kemarin kita banyak membahas peran supervisor di era industri konvensional atau di teknologi-teknologi yang konvensional. Di sini kalau kita lihat ya, era industri tradisional atau konvensional ini, supervisor fokusnya pada pengawasan dan kedisiplinan. Jadi, pengawasan yang dimaksud di sini adalah pengawasan secara langsung. Jadi, mungkin ya kalau di UMKM yang masih menerapkan teknologi-teknologi konvensional seperti itu, pengawasannya masih dilakukan secara manual. Misalkan absen harus ngisi, kalau Anda pernah memperhatikan jam pakai ceklekan atau clock itu kan, belum pakai fingerprint atau GPS dan sebagainya untuk absen. Dan untuk kedisiplinannya sendiri masih menggunakan eh, ya teknologi-teknologi konvensional yang mana belum terdigitalisasi. Jadi masih menggunakan daftar hadir dan sebagainya untuk melakukan fungsi pengawasan supervisor. Dan juga untuk pengawasan produksi sendiri juga masih dilakukan secara manual, meskipun di era industri saat ini pun juga masih banyak yang menggunakan tools-tools manual seperti itu untuk mencatat progres yang ada di lini produksi. Nah, bedanya apa dengan di era industri 4.0 ini adalah supervisor tugasnya lebih kepada fasilitator, bukan turun ke teknis. Jadi lebih kepada narahubung atau penghubung antara manusia dengan teknologi. Jadi orang yang memadupadankan lah antara manusia dengan teknologi. Contohnya seperti apa ya? Bagaimana supervisor ini bisa menjelaskan kepada operator, ini loh fungsi mesin seperti ini. Bagaimana supervisor bisa menjelaskan, ini loh kalau mesin ada indikator warna merah, kamu harus melakukan seperti ini dan sebagainya. Jadi lebih seperti seorang penghubung. Dan juga di era industri 4.0 ini teknologi lebih berpengaruh ya atau lebih berpartisipasi kepada fungsi pengawasan. Jadi supervisor sendiri bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk
melakukan pengawasan. Ya, contoh sederhananya adalah penggunaan CCTV gitu ya, CCTV. Misalkan yang paling sederhana adalah Anda punya industri rumahan gitu ya, Anda memperkerjakan beberapa orang, Anda tidak harus selalu ada di eh, ruang kerja Anda. Jadi misalkan Anda sedang bepergian, Anda bisa mengecek CCTV yang Anda pasang di lantai produksi seperti itu. Dan juga bagaimana cara mengecek progres atau produksi yang dilakukan hari itu. Nah, mesin-mesin yang saat ini sudah tersedia atau mesin-mesin yang sudah menerapkan IoT ya, Internet of Things, dia bisa melaporkan progresnya sampai melalui gadget Anda. Jadi progres mesin ini sudah sampai mana itu bisa direportkan melalui gadget Anda. Contohnya ya, kalau yang teknologi di rumahan gitu, misalkan mencuci baju itu kan sebenarnya hal yang sederhana, cuma kadang kita suka kelewatan atau kelupaan. Akhirnya apa? Akhirnya baju itu bisa menjadi bau atau baju itu bisa menjadi kelamaan di mesin cuci karena kita tidak segera untuk eh, menjemurnya. Nah, contoh sederhananya adalah ketika kita mencuci baju dengan mesin cuci, itu ada indikator atau alarmnya. Jadi ketika baju itu sudah selesai dicuci, sudah selesai dikeringkan, mesin cuci akan mengirimkan notifikasi ke HP kita. Jadi kita tahu kapan mesin cuci ini sudah selesai beroperasi atau progresnya sampai mana kita tahu. Nah, sama juga mesin produksi juga beberapa mesin produksi yang sudah modern dia sudah menerapkan IoT ini. Jadi kita bisa memonitor progres pekerjaan itu sudah sampai mana. Contoh lainnya adalah mesin eh, rapid prototyping ya atau 3D printer. Itu kan ketika kita memprint satu buah produk itu kan tidak memakan waktu 1-2 menit, bisa berjam-jam. Dan nggak mungkin kita tungguin, kita pelototin mesinnya sampai selesai. Jadi mesin ini nanti ketika sudah selesai memproduksi produk kita, dia bisa memberikan notifikasi ke gadget kita atau ke laptop kita. Jadi kita tahu kapan mesin ini sudah selesai mengerjakan tugasnya. Jadi supervisor lebih kepada penghubung antara manusia dan teknologi itu tadi. Sehingga ketika teknologi ini kita terapkan dalam fungsi pengawasan, dalam fungsi menjaga kedisiplinan pegawai dan sebagainya, ada tuntutan baru bagi supervisor. Kalau yang supervisor lama masih menggunakan tools-tools manual untuk melakukan pengawasan, hari ini harus bisa beradaptif atau beradaptasi dengan sistem yang baru. Kalau di perusahaan gini sudah ada sistem absensi online dan sebagainya. Nah, supervisor harus melek akan teknologi agar ya sebenarnya memudahkan tugas supervisor itu sendiri ya. Dan juga nah, ini komunikatif ini sebenarnya dari zaman konvensional, zaman tradisional juga seorang supervisor harusnya sudah bisa untuk membangun komunikasi antara supervisor dengan bawahannya. Tapi di sini lebih kepada bagaimana sih supervisor ini tidak hanya dia sendiri yang melek akan teknologi, tapi juga bawahan-bawahannya juga bisa melek teknologi seperti itu. Dan juga supervisor di sini harus mampu untuk berpikir secara sistemik atau global. Jadi tidak hanya berfokus kepada pekerjaan teknisnya saja, tapi juga bagaimana berpikir secara global, menyeluruh seperti itu. Nah, sedikit tentang skill atau hard skill ya, kalau di sini kompetensi teknis yang dibutuhkan atau setidaknya wajib lah untuk dimiliki supervisor di era modernisasi ini. Yang pertama kita lihat skill yang pertama adalah memahami proses produksi. Ya wajar ya ketika Anda menjadi supervisor di lantai produksi, Anda harus tahu bagaimana produk itu berjalan. Kalau di produk furniture ya misalkan bagaimana kayu itu masuk, terus masuk ke lini pembahanan, dari lini pembahanan masuk ke bagian konstruksi, dari konstruksi masuk ke assembly, assembly nanti ada pengecokan atau tidak, habis itu di finishing dan sebagainya, Anda harus tahu alurnya seperti apa. Ya sama ketika kayak Anda baru masuk ke politeknik gitu ya, harus tahu bagaimana proses bisnis yang terjadi atau yang berlaku di politeknik. Jangan
seenaknya sendiri. Atau misalkan Anda pindah dari industri yang satu ke industri lainnya, jangan merasa bahwa Anda sudah paham proses produksi ini. Bisa jadi meskipun produknya sama-sama furniture, tapi bisa jadi proses produksinya berbeda. Karena apa? Karena proses produksi ini bisa jadi tidak semua tidak semua komponen itu diproduksi sendiri. Nanti mungkin kalau ada waktu kita akan bahas make or buy decision ya. Jadi kapan kita membeli suatu komponen atau kapan kita memproduksi suatu komponen. Kapan kita membeli ketika kebutuhannya sedikit. Kapan kita membeli ketika harga produksinya lebih mahal dan sebagainya. Kapan kita produksi ketika permintaannya banyak, ketika lebih untung dan sebagainya. Jadi harus ada make or buy decision di sini. Komponen-komponen ini tadi bisa jadi ada yang beli, ada yang harus diproduksi sendiri. Nah, itu akan menimbulkan atau menyebabkan proses produksi yang berbeda antara yang kita beli atau yang kita produksi sendiri. Yang kita beli, kita harus melibatkan vendor, kita harus melibatkan subkon dan sebagainya. Yang kita produksi sendiri juga sebenarnya harus melibatkan divisi lain juga, harus melibatkan divisi-divisi tertentu untuk menyelesaikan proses produksi, dan ini nantinya harus Anda pahami ketika Anda ditugasi sebagai seorang supervisor. Harus paham bagaimana produksi berjalan di sebuah industri atau di sebuah perusahaan. Dan bukan hanya perusahaan yang memproduksi sesuatu atau perusahaan manufaktur ya, perusahaan jasa pun harus paham bagaimana proses bisnis yang terjadi di perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, secara singkat adalah proses produksi ini meliputi alur kerja, terus bagaimana cara menjaga kualitas, pengecekannya seperti apa, dan juga bagaimana cara untuk mengontrol proses, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kompetensi menguasai teknologi produksi. Nah, kalau paham proses produksi ini bisa jadi prosesnya dilakukan secara manual ya, masih ada beberapa eh, proses manual yang terlibat di situ. Nah, di sini penguasaan teknologi produksi adalah melibatkan mesin-mesin atau komputerisasi proses, digitalisasi proses produksi itu tadi, bisa menggunakan mesin, bisa menggunakan CNC, atau bisa menggunakan software-software yang memudahkan dalam proses produksi ini sendiri ya. Seperti kalau di sini kita lihat ada ERP, MES atau IoT. Nah, IoT sendiri kita sempat jelaskan di kuliah dasar industri 4.0 adalah IoT ketika sebuah benda dipasangi internet, dia bisa istilahnya berkomunikasi dengan manusia, dengan kita. Kita pasangi sensor, dia connect dengan jaringan internet, dia bisa memberitahu status dia saat ini sedang apa, atau seperti apa status dia saat ini. Kita bisa tahu status dia saat ini. Mesin sedang idle, kita bisa tahu. Mesin sedang memproses produk A, B, C, kita bisa tahu, dan sebagainya. Nah, ini yang harus melek lah supervisor. Supervisor harus melek dengan penggunaan teknologi produksi ini. Kalau kemarin kita jelaskan bahwa eh, manajer tidak harus tahu segala hal, tapi di sini ketika Anda supervisor, Anda harus fokus kepada teknis itu, karena supervisor biasanya diplot di satu bagian khusus yang ya itu spesifik tugasnya hanya menangani itu ya Mas. Misalkan supervisor produksi, ya udah dia akan berkecimpung di bagian produksi. Supervisor keuangan, dia akan berkecimpung di bagian keuangan dan sebagainya. Jadi harus paham tadi ya proses produksi, entah itu konvensional ataupun sudah modern, dan juga menguasai teknologi produksi yang digunakan. Seperti itu. Dasar data dan pelaporan. Nah, selain bisa mengoperasikan mesin-mesin modern ya, jadi yang membedakan antara supervisor dengan operator adalah supervisor itu harus membuat report ke manajer atau ke atasan yang berwenang, seperti itu. Jadi harus bisa melaporkan progres yang berbasis dengan data. Kalau operator dia hanya mengoperasikan mesin, supervisor harus mampu untuk mengetahui mesin ini
produksi hari ini berapa, mesin ini produksi minggu ini berapa, oh mesin ini error nih, apa yang menyebabkan itu terjadi itu harus tahu. Jadi tidak hanya paham skill manajemen tapi harus juga paham teknis, eee, membuat laporan kayak gitu. Tidak hanya paham bagaimana cara mengoperasikan mesin, tapi juga harus paham bagaimana cara membuat laporan. Nah, biasanya data yang dimunculkan dari sebuah mesin itu kan angka-angka yang kalau kita baca mungkin akan membingungkan bagi orang. Misalkan, manajer kita atau owner perusahaan kita bukan orang lapangan, bukan orang produksi. Dia nggak akan tahu arti dari angka-angka yang muncul di mesin itu apa. Nah, fungsi dari atau tugas supervisor di sini adalah menjelaskan angka-angka tersebut. Oh, ini mesinnya memang seperti ini ketika baru awal beli. Oh, mesin ini memang sudah waktunya maintenance dan sebagainya. Jadi angka itu harus diterjemahkan dalam bentuk laporan. Owner Anda, atasan Anda nggak peduli angkanya seperti apa, tapi dia peduli informasi dari angka atau data-data yang dikeluarkan oleh mesin itu artinya apa sih? Dan apa sih yang harus kita lakukan, saran yang bisa diberikan kepada owner itu apa sih? Di sini misalnya kita lihat ya bagaimana produktivitas, bagaimana kualitas, bagaimana efisiensi dalam sebuah lini produksi, itulah yang menjadi eh, fokus utama atasan Anda. Jadi kemarin sempat kita bahas tugas manajer adalah memikirkan arah perusahaan ke depannya dan data-data inilah yang menjadi sumber atau menjadi acuan langkah apa nih yang akan kita kerjakan selanjutnya. Kalau laporan yang disampaikan oleh supervisor itu keliru, maka langkah yang diambil oleh owner atau pemegang kebijakan di perusahaan bisa jadi juga akan keliru. Nah, itulah pentingnya di sini ada tugas seorang supervisor dalam membuat report ke atasan. Dan report ini jangan dibayangkan laporan-laporan praktek industri seperti ini. Report bisa jadi dalam bentuk presentasi atau dalam bentuk software dan sebagainya. Jadi report-report seperti ini sebenarnya sudah jarang digunakan sih ya kalau di industri. Lebih banyak menggunakan report-report berbasis digital sih kalau hari ini. Ya meskipun masih ada juga report-report yang masih bentuk hard copy seperti ini, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kompetensi mengenai K3 dan ergonomi. Nah, kenapa sih supervisor harus paham tentang K3 dan ergonomi ya karena supervisor ini bertanggung jawab atas keselamatan dan kenyamanan kerja bawahannya. Ketika terjadi kecelakaan kerja yang rugi bukan hanya bawahan, bukan hanya Anda, tapi juga seluruh perusahaan karena bisa jadi perusahaannya dicabut izin produksinya, maka terjadi PHK dan sebagainya gitu kan. Oleh karena itu harus paham K3, misal pembuangan limbah atau eh, area-area kerja yang berbahaya, penggunaan APD dan sebagainya. Agar apa? Agar ya itu bawahan atau operator atau pegawai yang Anda kontrol itu selamat dan sejahtera, nyaman kerjanya. Jadi misalkan ya di sebuah lini produksi mesin beroperasi 24 jam dan ada operator 3 shift dalam eh, lini produksi itu. Berarti kan satu shift sekitar 8 jam, mesin itu beroperasi selama 8 jam. Kalau Anda tahu sebuah mesin produksi ya, mesin CNC yang ada di workshop ya, itu suaranya bisa sampai 80 sampai 90 desibel. Sementara telinga kita hanya didesain untuk menahan suara itu 60 sampai 70 desibel. Jadi ada gap sekitar 10 sampai 20 desibel yang harus kita dengarkan tiap hari. Jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya bisa merusak pendengaran kita. Nah, ketika kita tidak
menjaga keselamatan atau kenyamanan kerja pegawai, ada pegawai yang tidak mengenakan APD kita biarkan saja, nanti akan berefek ke jangka panjangnya. Mungkin dia akan menjadi berkurang pendengarannya atau sebagaimana dan bisa jadi menyebabkan berkurangnya performa otak di manusia. Jadi sering mendengar suara-suara bising bisa menyebabkan penurunan performa seperti itu. Nah, ini yang harus juga menjadi fokus ya, kompetensi teknis yang harus dipelajari terkait dengan K3 dan ergonomi. Jadi fokusnya adalah menjaga keselamatan kenyamanan kerja. Alasan lainnya adalah kenapa harus menjaga keselamatan dan kenyamanan kerja agar pegawai tidak resign. Karena sekali merekrut orang itu kan butuh biaya ya yang lebih banyak daripada ketika pegawai itu stay. Jadi jangan dikira perusahaan itu bisa mudah untuk memecat karyawan, mudah untuk mencari penggantinya, enggak. Karena ketika meng-hire karyawan butuh tenaga, butuh biaya dan sebagainya. Jadi HRD ya, kalau HRD itu yang melakukan proses perekrutan ya kalau bisa udah direkrut ya udah stay aja di situ. Jangan 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 terlalu tinggi lah turnover-nya karena ketika banyak yang resign, HRD harus bekerja untuk mencari pegawai lainnya seperti itu. Nah, kalau tadi kita bicara tentang kompetensi hard skill, nah yang untuk soft skill-nya sendiri adalah yang pertama adalah ya jelas ya kemampuan berkomunikasi dan juga leadership ya. Bagaimana Anda sebagai supervisor harus bisa berkomunikasi dengan bawahan Anda, harus bisa menyampaikan maksud Anda dengan baik dan ringkas. Dan juga bagaimana Anda mengelola dan menjadi leader dalam tim Anda itu. Ketika Anda tidak mampu berkomunikasi, Anda tidak mampu menyampaikan maksud dan tujuan Anda dengan jelas, ya bawahan Anda juga bingung, ini mau kemana sih, tim ini mau dibawa kemana sih, tujuan yang ingin dicapai tim ini, targetnya apa sih, dan sebagainya. Atau urgensinya apa sih kita mengerjakan pekerjaan A, B, C ini, seperti itu. Dan kepemimpinan ini lebih kepada eh, ketika Anda punya karisma seorang pemimpin ya, bawahan itu akan willingly atau secara sukarela mengikuti Anda. Jadi bukan bukan sebagai bos dan bawahan yang suka menyuruh-nyuruh enggak, tapi dia akan lebih kepada akan mengikuti Anda dan sukarela untuk membantu pekerjaan Anda kayak gitu. Ketika Anda sudah mencapai level leader yang baik seperti itu. Kalau bos dan bawahan kan sudah biasa ya, bos minta A, maka bawahan menyediakan A. Itu pun dengan kadang dengan terpaksa dan sebagainya. Tapi kalau Anda menjadi leader yang baik, bawahan Anda akan sukarela untuk misalkan dimintai pekerjaan yang deadline-nya mepet, maka akan dikerjakan dengan sukarela. Dan ini butuh waktu untuk membangun relasi yang yang menyebabkan bawahan Anda secara willingly mau berkorban lah untuk atasannya seperti itu. Selanjutnya adalah skill dalam memecahkan masalah dan juga decision making ya, pengambilan keputusan secara cepat. Contoh, mesin thicknesser tiba-tiba berasap, mengeluarkan asap. Anda punya beberapa bawahan operator nggak tahu kenapa nih tiba-tiba ketika lagi masukkan kayu dalam mesin thicknesser tiba-tiba keluar asap putih dari mesin thicknesser tersebut. Nah, Anda harus tahu tadi selain Anda harus punya bekal ilmu teknisnya, bagaimana cara mesin thicknesser itu bekerja, Anda juga harus tahu kenapa nih muncul asap putih. Nah, muncul asap putih bisa terjadi beberapa hal. Misalkan mesin terlalu panas atau coolingnya bermasalah atau pisaunya terlalu tumpul. Nah, Anda harus secara sigap men-troubleshoot atau mencari nih, mengidentifikasi masalahnya apa dan juga harus segera dibenahi. Agar apa? Karena ketika mesin itu shutdown, mesin itu tidak beroperasi,
perusahaan akan rugi gitu kan. Maka Anda harus segera cepat, "Oh, pisaunya tumpul, segera ganti. Oh, air radiatornya ternyata habis begitu." Misalkan ada pendinginan atau cooling sistemnya ya di mesin Tegnaser gitu. Oh, ternyata ini ada mampet di saluran pembuangannya, maka harus dibersihkan dan sebagainya. Anda minta tim maintenance untuk segera membereskan mesin itu sehingga mesin ini bisa langsung beroperasi kembali, seperti itu. Nah, adaptabilitas terhadap perubahan sistem. Nah, yang ini sih mungkin lebih kepada bukan hanya perubahan teknologi ya, tapi kadang yang menyebabkan perubahan adalah perubahan peraturan. Contohnya, ada ini ya, sertifikat EUDR yang biasanya perusahaan furniture itu menggunakan sertifikasi atau standarisasi SVLK, mereka dituntut untuk melakukan penyesuaian agar produk-produk yang dihasilkan itu atau kayu yang digunakan itu memenuhi standar-standar EUDR. Karena kalau tidak memenuhi standar EUDR, tidak bisa ekspor ke Eropa, misalkan seperti itu. Atau kasus lainnya perubahan tarif kebijakan oleh Donald Trump. Biasanya kita ekspor ke Amerika, tarifnya hanya 5-10% maksimal, sekarang dibanderol dengan harga 34%. Artinya apa? Artinya ketika buyer membeli dari kita produk harga per piecesnya 3 juta misalkan, 3 juta selama ini dengan tarifnya hanya 10%, ketika tarifnya naik ke 30%, maka 3 juta itu bisa menjadi 3.300.000 atau 3.500.000 dan itu bisa jadi lebih mahal daripada kompetitor-kompetitor di negara yang lain. Maka kita harus eh, mempunyai apa ya, mempunyai mitigasi lah agar buyer kita tidak beralih ke supplier lain, ke produsen atau ke perusahaan lain lah seperti itu. Jadi di sini supervisor dituntut untuk adaptif dengan perubahan sistem. Nah, sebenarnya bukan ranah supervisor ya untuk mengambil kebijakan ini, tapi pasti ketika ada perubahan kebijakan EUDR, terus perubahan tarif ekspor ke Amerika, yang memikirkan adalah owner dan manajer lah, itu bagian atas. Tapi pasti perubahan itu akan masuk ke ranah, nanti akan turun juga ke bawah, ke bagian produksi. Produksi harus menyesuaikan seperti apa agar bisa memenuhi standar EUDR, bisa memenuhi tarif yang secara rasional masih bisa terjangkau oleh buyer, sehingga buyer tidak beli ke kompetitor kita. Jadi harus adaptif lah terhadap perubahan-perubahan sistem, karena memang ya beberapa tahun terakhir ini banyak perubahan atau gejolak yang terjadi ya, mulai dari COVID, terus perang antara Rusia dan Ukraina, terus sekarang ada perang dagang antara China dan US yang menyebabkan tarif ekspor kita ke sana jadi mahal dan sebagainya, terus pergantian kebijakan oleh presiden baru dan sebagainya. Itu perubahan demi perubahan pasti akan datang gitu, dan kita harus adaptif, harus cepat beradaptasi menyesuaikan dengan sistem kerja yang baru untuk mengikuti peraturan-peraturan ini kayak gitu. Dan yang terakhir adalah soft skill-nya adalah empati dan coaching pekerja. Di sini sebenarnya ya gak perlu jadi seorang supervisor, kita harus bisa mengembangkan rasa empati kita ya. Mengembangkan rasa empati kita, memahami kebutuhan karyawan dan juga membimbing mereka untuk berkembang. Memahami kebutuhan karyawan seperti apa? Ya, misalkan ada karyawan sedang eh, apa ya, barusan melahirkan dan sebagainya, maka kita beri cuti 3 bulan dan sebagainya. Terus ternyata belum dapat eh, rewang atau gimana gitu ya, kita kasihlah kelonggaran ketika dia mau mengambil cuti, misalkan seperti itu. Juga membimbing karyawan untuk berkembang. Jadi berkembangnya bukan hanya paham hard skill saja, tapi kita juga membentuk leader-leader yang nantinya bisa untuk memimpin tim-tim di bawah mereka. Jadi bukan hanya kita yang
berjuang untuk menjadi pemimpin, tapi kita juga mengkader pemimpin-pemimpin baru yang ada di bawah kita. Sehingga nanti eee, ber ketika mereka berkembang, mereka bisa memimpin tim-tim kecil di bawah mereka dengan baik. Nah, tantangan dan tuntutan di industri modern tadi ya, supervisor di era modern ini harus adaptif dengan perubahan sistem atau perkembangan teknologi ya. Tantangan-tantangan yang biasanya muncul di antaranya adalah digitalisasi sistem kerja yang mulanya menggunakan jam clock dan sebagainya untuk absensi kehadiran dan absensi pulang, sekarang menggunakan fingerprint atau menggunakan tracking GPS yang mulanya menggunakan mesin-mesin konvensional, sekarang menggunakan mesin CNC dan sebagainya. Jadi digitalisasi sistem kerja atau digitalisasi lini kerja ini adalah sebuah tantangan ya buat supervisor ya. Bagaimana bisa terus catch up dengan perubahan ini. Karena memang cepat sekali ya perubahan yang kalau saya sendiri ya, saya mengalami perubahan yang masih kita pakai masih pager, terus menggunakan telepon umum di warnet, di wartel waktu itu, terus menggunakan handphone yang layarnya masih hitam putih sampai hari ini menggunakan handphone yang sudah layar sentuh, bahkan eh, ada handphone yang layarnya sekarang menggunakan layar lipat. Jadi perubahan itu cepat sekali dalam waktu 20 sampai 30 tahun saja sudah semacam pergantian milenium karena perkembangannya secepat itu. Juga tantangan lainnya adalah perubahan target yang cepat. Kalau pernah saya sampaikan ya mungkin ya di mata kuliah perencanaan produksi atau apa, ada yang namanya sistem produksi itu flexible manufacturing system, di mana kita menawarkan kustomisasi ke buyer dengan jumlah produksi yang tidak terlalu banyak atau jumlahnya juga sedengan lah. Jadi kalau karya seni itu jumlahnya sedikit namun kustomisasinya sangat luar biasa, produksi massal itu jumlahnya banyak namun dia minim kustomisasi. Nah, flexible manufacturing system ini ada di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya. Jadi kita menawarkan kustomisasi produk namun juga dengan jumlah produk yang tidak terlalu banyak, tidak sebanyak produksi massal. Nah, apa yang diperlukan ya pasti perubahan yang ketika kita menawarkan kustomisasi kita perlu menyesuaikan. Pasti akan ada perubahan di proses produksinya. Misalkan kursi ada tangannya atau kursi yang tidak ada tangannya. Proses produksinya pasti berbeda. Kursi yang ada upholstery-nya sama yang tidak ada upholstery-nya. Pasti proses produksinya berbeda. Dan itu kadang ya membutuhkan waktu untuk planning dan juga untuk action itu hanya dalam beberapa hari saja. Mulai dari planning sampai dengan proses produksi itu hanya dalam beberapa hari, bahkan beberapa jam saja harus sudah produksi. Seperti itu. Jadi perubahan target atau perubahan produk yang kita produksi adalah sebuah tantangan yang terjadi di industri modern ini karena buyer seringkali banyak maunya dan ya sesuai kata pepatah ya buyer tidak pernah salah. Jadi buyer minta apa sebisa mungkin kita fasilitasi. Karena apa? Karena ketika kita tidak menuruti buyer ya dia akan mencari seller lain yang bisa menuruti maunya dia. Seperti itu. Tantangan selanjutnya adalah multi generasi dalam tenaga kerja atau multi generasi pegawai lah ya. Kalau kita lihat ya pegawai-pegawai hari ini ada yang seusia bapak Anda, misalkan usia 50-an, ada yang seusia dengan Anda, ada yang seusia dengan dosen-dosen Anda. Jadi gapnya di area operator atau di area produksi ada yang sudah bekerja usianya 50 sekian tahun. Sebentar lagi mau pensiun, tapi di sisi lain ada juga yang baru lulus
SMA. Gap-nya kan hampir kayak kakek sama cucu gitu ya, bekerja dalam satu stasiun kerja yang sama. Artinya apa? Mendekati yang kakek-kakek dan pendekatan yang baru lulus SMA itu akan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Kakek-kakek ini Anda ajakin nongkrong, Anda ajakin ngopi, mungkin masih mau, tapi yang ini yang ngopinya mungkin di kafe dan sebagainya. Kakek-kakek ini Anda kenalin dengan TikTok mungkin udah nggak paham, tapi yang ini malah lebih melek lagi dengan TikTok dan AI sebagainya. Nah, bagaimana Anda sebagai seorang supervisor ya, Anda membawahi kedua kategori ini, operator dan anak yang baru lulus SMK ini biar mereka bisa bekerja sama. Ya, meskipun operator yang usianya sudah sepuh biasanya jarang ya karena biasanya sudah naik ke posisi supervisor atau apa. Tapi tidak menutup kemungkinan ada operator yang jadi bawahan Anda seusia dengan bapak Anda misalkan. Jadi Anda harus bisa menyatukan bagaimana orang yang usianya berada jauh di atas kita bisa menuruti atau bisa respect kepada kita yang notabene lebih muda jauh di bawah beliau seperti itu. Yang terakhir adalah tuntutan efisiensi tinggi. Ya jelas ya produktivitas harus tinggi, efisiensi juga harus tinggi. Kenapa? Karena sumber daya alam terbatas, kita butuh istilahnya ya tingkat rendemennya tinggi ya. Semakin banyak material yang bisa kita optimalkan lah istilahnya seperti itu. Nggak hanya material tapi juga tenaga, juga eh, proses permesinan dan sebagainya. Yang misalkan kalau 10 tahun lalu membuat produk A membutuhkan waktu 1 sampai 2 jam. Nah, hari ini dituntut untuk dengan produk yang sama, dengan material yang sama, dituntut untuk lebih cepat, lebih efisien. Misalkan hanya dalam 15 sampai 30 menit harus keluar satu produk baru seperti itu. Jadi memang tuntutan efisiensi harus tinggi. Dengan sumber daya yang sama bisa menghasilkan produk lebih banyak. Atau dengan jumlah produk yang sama bisa menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Kayak gitu. Efisiensi kan antara memperbesar output atau memperkecil input. Nah, jadi itu yang menjadi tantangan di industri modern ini. Nah, bagaimana respon seorang supervisor menghadapi tantangan-tantangan ini? Jelas, ya harus mempelajari software baru. Selain Anda yang mempelajari, Anda nanti menjadi mahir, Anda juga harus membantu pekerja. Karena tadi ya, kalau Anda mengajari anak SMK yang baru lulus, mungkin mereka akan lebih cepat paham. Tapi kalau Anda mengajar yang sudah mau pensiun, nah ini yang mungkin agak susah kayak gitu. Ya, meskipun anak SMK sekarang, anak SMA sekarang kita ajari Excel atau kita ajari menggunakan spreadsheet aja belum tentu mereka jago, tapi ya itulah tantangannya hari ini ya. Yang kedua, responnya adalah ya harus adaptif, harus mampu mengatur ulang tugas harian ya ketika perubahan targetnya cepat. Tadi harus mampu mengatur bawahan Anda untuk beroperasi. Kalau proses produksinya berbeda ya Anda harus mampu membagi pekerjaan kepada pegawai-pegawai yang di bawah Anda. Misalkan hari ini mengerjakan kursi tanpa upholstery, berarti yang ada divisi upholstery membantu yang finishing atau membantu yang debugging. Kalau besok pengerjaannya sofa, berarti yang di bagian finishing bantu di bagian upholstery dan sebagainya. Jadi harus Anda atur-atur lah. Itu kalau misalkan Anda supervisor di UMKM yang produksinya hanya satu lini gitu kan. Nah, kalau produksinya ada beberapa lini, nah sebenarnya itu bisa lebih kompleks lagi seperti itu untuk mengatur tugas harian bawahan Anda. Terus, nah ini komunikasi fleksibel harus bisa berempati lintas usia. Tadi pendekatannya antara yang sudah mau pensiun sama yang baru lulus SMK pasti berbeda. Pendekatannya harus punya metode yang berbeda juga. Yang terakhir adalah pemantauan waktu kerja dan juga mengeliminasi pemborosan.
Kalau pernah saya sampaikan juga bagaimana kita menggunakan metode Kaizen ya. Kaizen kita mengeliminasi pemborosan, pemborosan waktu, pemborosan material, pemborosan bahkan pemborosan gerakan saja, gerakan dalam mengassembly produk pun itu juga sebenarnya pemborosan ya. Misalkan eh, saya butuh mengambil komponen, komponennya ada di belakang saya. Dengan komponen yang ada di depan saya itu sudah termasuk dalam pemborosan. Jadi ketika saya mengambil komponen yang ada di belakang saya, itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh gerakan lah. Ini namanya pemborosan dalam gerakan. Maka komponen yang tadinya ada di belakang saya ditempatkan di sebelah saya, misalkan di sebuah workstation lah. Nah, itu juga salah satu hard skill yang harus Anda kuasai, bagaimana mengatur workstation itu agar pemborosan itu minim terjadi. Jadi harus eh, mengurangi waktu handling, material handling, mengurangi waktu pekerja mondar-mandir dan sebagainya. Jadi harus seefisien mungkin. Salah satunya dengan cara yaitu mengurangi pemborosan atau mengeliminasi pemborosan-pemborosan. Entah itu pemborosan waktu, pemborosan tenaga, pemborosan gerakan dan sebagainya. Itu ada di materi Kaizen seperti itu. Nah, bagaimana atau apa sih yang bisa Anda lakukan? Misalkan Anda menjadi seorang supervisor, apa sih yang harus Anda lakukan untuk catch up, terus catch up dengan eh, dengan apa ya? Dengan teknologi lah. Terus bisa beradaptasi dengan teknologi ya. Salah satu langkah konkretnya yang pertama adalah melakukan pelatihan teknis secara rutin. Misalkan ya sebulan sekali lah atau 2 minggu sekali lah ada pelatihan teknis secara rutin. Termasuk ya kalau saya bisa bilang perkuliahan online ini kan kita lakukan baru di semester ini ya. Ini untuk pertama kalinya saya membuat video seperti ini. Itu juga pertama kalinya saya lakukan. Sebelumnya ya saya mengajar perkuliahan, saya bawa buku, saya bawa laptop, saya masuk ke kelas, saya ya udah ngomong aja di depan kelas. Tapi sekarang saya dituntut untuk membuat video seperti ini, bagaimana saya men-setting softwarenya, bagaimana saya menyiapkan kameranya, bagaimana membuat materinya, nanti juga masih harus editing video juga. Nah, ini kan kalau orangnya semangat belajar, mereka akan secara otodidak ya belajar. Nah, tapi beberapa mungkin ada nanti dari bawahan Anda yang misal tidak punya waktu untuk mempelajari itu semua. Akhirnya apa? Ya solusinya adalah dengan melakukan pelatihan teknis. Entah untuk Anda sendiri atau entah untuk bawahan Anda. Misalkan Anda udah jago dalam menggunakan software-software tertentu. Nah, Anda harus mentransfer ilmu tersebut ke bawahan Anda. Nah, caranya dengan pelatihan teknis rutin. Sama seperti kemarin kami juga baru saja melakukan pelatihan ya ke industri. Dia baru membeli software SolidWorks, parametric design. Jadi ada keluhan ketika menggunakan software AutoCAD, ada perubahan atau revisi itu tidak langsung berubah gitu loh. Gimana? Dimensinya tidak langsung mengikuti berubah. Jadi ketika ada perubahan dimensi, misalkan panjang awal 30 dikurangi menjadi 25. Oke, yang di gambar A sudah kita ubah, kita review, tapi ternyata di gambar B, C, D, E yang masih dalam satu komponen, masih dalam satu assembly, itu tidak ikut berubah. Jadi harus mengubahnya A, B, C, D itu diubah satu-satu. Bedanya apa dengan SolidWorks? SolidWorks itu software parametrik. Ketika kita mengubah dimensi satu komponen, misalkan komponen A kaki meja ya kita ubah, maka panjang atau dimensi dari komponen-komponen lainnya akan ikut menyesuaikan, di gambar kerja yang lain akan ikut
menyesuaikan. Jadi tidak perlu mengubah satu persatu, hanya mengubah satu dimensi saja di bagian assembly-nya saja. Itu bisa kita ubah, nanti yang gambar-gambar komponennya akan ikut menyesuaikan seperti itu. Nah, ini yang perlu Anda ya Anda harus pelajari ya untuk melek terhadap teknologi, bagaimana software-software yang kiranya bisa membantu pekerjaan Anda, dan juga bagaimana Anda men-share penggunaan teknologi ini kepada bawahan Anda. Contoh lainnya adalah penggunaan Microsoft Teams untuk memantau pekerjaan tim Anda. Jadi Anda bisa men-set goal atau tujuan dalam Microsoft Teams itu, terus anggota tim Anda bisa tahu, oh saya harus mengerjakan ini, oh deadline-nya sampai tanggal ini, oh ini yang harus dikerjakan, oh ini yang harus dikumpulkan dan sebagainya. Dan Anda bisa tahu tim Anda reportnya sudah sampai mana, itu bisa tahu menggunakan contohnya Microsoft Teams atau pakai Notion dan sebagainya. Jadi carilah software-software yang kiranya bisa membantu dalam pekerjaan Anda, itu pasti akan sangat memudahkan. Kayak perkuliahan online ini misalkan tidak ada adlink gitu ya, misalkan tidak pakai adlink, ya bingung juga bagaimana cara men-share video ini. Oke, bisa pakai YouTube, tapi kan saya tidak tahu Anda sudah menonton video ini atau belum. Anda sudah mengerjakan kuis yang saya berikan atau belum, kan saya tidak tahu. Jadi, ya penggunaan adlink ini adalah salah satu contoh yang yang bermanfaat lah untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya adalah pelatihan soft skill. Kalau tadi pelatihan teknis untuk meningkatkan hard skill, nah pelatihan soft skill ini untuk meningkatkan ya kemampuan leadership, kemampuan komunikasi, juga time management seperti itu. Jadi ya Anda sering-sering lah mengikuti pelatihan soft skill, pelatihan leadership dan sebagainya. Selain pelatihan bisa juga untuk mempererat bonding antara tim Anda ya bisa menggunakan misalkan outbound atau apa untuk meningkatkan ikatan dalam tim yang Anda pimpin itu tadi. Nah, soft skill ini sendiri ya sebenarnya eh, tidak bisa dalam 1 hari 2 hari Anda langsung naik level. Misalkan level Anda saat ini level 60 atau 70, dalam 2 hari langsung naik ke level 90, itu nggak bisa. Butuh waktu, butuh proses, dan butuh pembiasaan. Jadi ya bagaimana menjadi leader, bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, itu juga tidak bisa selesai dalam 1 malam. Pun dosen juga sebenarnya punya problem yang sama, bagaimana eh, agar bisa berkomunikasi dengan mahasiswa, bagaimana bisa menyampaikan materi dengan baik ke mahasiswa. Nggak bisa dalam 1-2 hari langsung jadi jago dalam pedagogiknya, dalam mengajarkan materinya, tidak bisa. Butuh waktu ya berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk sampai ke level yang ideal seperti itu. Selanjutnya cross departmental exchange atau pertukaran antar departemen. Nah, ini lebih kepada eh, apa ya? Bertukar atau menjalani peran sebagai supervisor di departemen lain. Jadi Anda lebih bisa untuk mengenal atau lebih bisa untuk mendalami proses yang terjadi di dalam industri itu tadi. Misal Anda 10 tahun berada di divisi finishing. Anda tiba-tiba diminta untuk pindah karena ada kekosongan di divisi pembahanan. Anda blank sama sekali kan, tidak tahu apa itu pembahanan karena 10 tahun ada di divisi finishing, nggak tahu pembahanan seperti apa. Anda akan gelagapan mulai dari nol. Gelagapan ya semacam Anda tidak tahulah harus berbuat apa di hari pertama Anda di moving. Beda ceritanya apabila ada rotasi per divisi. Misalkan 3 tahun di finishing, 3 tahun di pembahanan, 3 tahun di
konstruksi 3 tahun di upholstery, Anda menjadi supervisor di masing-masing divisi ini. Jadi ketika nanti ada kekosongan di divisi yang lain, Anda akan lebih cepat lebih cepat beradaptasi lah daripada ketika Anda lama gitu menjadi seorang expert di bagian finishing, tapi ketika divisi lain membutuhkan supervisor dan ternyata yang available adalah Anda akan gelagapan ketika diminta untuk pindah. Dan ini sering terjadi ya, sering terjadi ketika belum menemukan supervisor yang cocok, maka supervisor di divisi lain akan dipindah untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, ini biasanya langsung yang di sini naik, yang di sini akan pindah. Kenapa tidak naik dari sini? Misalkan yang di divisi pembahanan ini kurang kompeten dan sebagainya. Jadi harus mengambil dari supervisor dari divisi lain. Jadi ya rotasi kerja itu penting agar tidak tidak merasa terlalu expert lah, tidak merasa aku sudah tahu segalanya seperti itu. Jadi lebih ini juga sebenarnya lebih meningkatkan empati Anda kepada rekan-rekan di divisi yang lain seperti itu. Yang terakhir adalah langkah konkret yang bisa Anda lakukan untuk catch up dengan perkembangan zaman, yaitu mengambil sertifikasi, entah itu sertifikasi K3 atau sertifikasi Lean Manufacturing, sertifikasi Quality Control, dan sebagainya. Nah, mungkin sedikit yang sering di request oleh perusahaan adalah ketika merekrut pekerjaan, mereka membutuhkan ahli K3 dalam di industri mereka, di perusahaan mereka. Untuk apa? Nah, ini biasanya untuk pengajuan ISO atau apa gitulah. ISO atau apa, mereka membutuhkan setidaknya beberapa ahli K3 untuk bekerja di dalam perusahaannya. Apakah ilmunya kepakai? Sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan oleh perusahaan, tapi yang dibutuhkan adalah sertifikasinya. Jadi ya sebenarnya sisi gelap dari bisnis pembuatan sertifikasi ini ya, yang mewajibkan untuk apa ya, misalkan nih Poltek mau mengajukan sudah memenuhi standar ISO sekian, membutuhkan beberapa ahli K3 yang me memberikan standar dan yang menyediakan sertifikasi itu adalah dari satu circle yang sama. Jadi ketika Anda mau saya sertifikasi sudah lolos uji K3 dan sebagainya, Anda harus beli dulu sertifikasinya di saya, ikuti pelatihan dulu di saya. Jadi ya ini sebenarnya ya jasa yang kurang ini sih. Meskipun di sisi lain sebenarnya ilmunya kepakai juga seperti itu. Untuk tadi meningkatkan eh, lingkungan kerja yang aman dan juga keselamatan pegawai. Ini sedikit studi kasus, contoh kasus yang eh, mungkin bisa terjadi di lingkungan kerja ya. Sebuah pabrik furniture menggunakan lini mesin CNC terintegrasi dengan sistem Smart Factory. Ini tadi ya, sebenarnya menggunakan konsep Internet of Things di mana mesin itu kita tanami jaringan internet agar dia bisa membuat report kepada kita. Kita bisa tahu progres mesin ini sedang atau lagi ngapain mesin ini dari jarak jauh. Jadi kita tidak harus selalu berada di factory. Kita bisa misalkan sedang dinas keluar kota dan sebagainya, kita tetap bisa mengontrol factory dari smartphone kita. Kita tetap bisa tahu progres yang ada di factory kita. Itu menggunakan prinsip Internet of Things. Terjadi proses pemotongan komponen furniture dilakukan otomatis berdasarkan desain yang diunggah dari tim R&D. Nah, ini sebenarnya pernah saya sampaikan juga di mata kuliah dasar Industri 4.0 ya, bagaimana bagaimana tim R&D tanpa harus ke bagian CNC, dia bisa langsung mengupload ke mesinnya. Jadi nggak perlu lewat orang di bagian CNC, dia bisa langsung upload ke mesinnya. Jadi desain dari tim R&D langsung dikirimnya ke mesin. Nah, meskipun masih perlu validasi sih harusnya, tapi dalam sebuah factory yang sudah menerapkan smart factory, desain dari tim R&D ini bisa langsung ke mesin untuk dilakukan
proses produksi seperti itu. Jadi proses pemotongan komponen dilakukan otomatis berdasarkan desain yang diunggah dari tim R&D. Teknologi yang digunakan nih contohnya software production manager dari Homag ya contohnya, atau kalau Anda menggunakan mesin Jerman lainnya misalkan menggunakan Felder, atau kalau menggunakan mesin Cina ya Exitec dan sebagainya. Selain software pasti membutuhkan IoT atau sensor yang ditempelkan atau eh, di apa ya, ditanamkan ke dalam mesin gitu ya agar tahu misalkan sensor temperatur. Mesin ini temperatur ketika beroperasi berapa sih? Jangan sampai temperaturnya melebihi dari batas yang kita tetapkan, akhirnya apa? Overheat dan menyebabkan mesin shutdown dan sebagainya. Temperatur atau sensor ini ya, apa sih? Buangan atau apa gitu ya. Kalau di mesin thicknesser kan ada dust collectornya dan sebagainya. Misalkan dust collectornya sudah penuh, maka ada sensornya dan sebagainya untuk mendeteksi material dan status mesin atau sensor ketinggian. Kalau pernah lihat mesin thicknesser ketika kita masukkan apa namanya, masukkan pemotongan yang dia sebenarnya cukup dalam dan ketika kita masukkan kayunya itu kayu keras, akibatnya apa? Akibatnya pisaunya akan bekerja 2 kali lebih berat dan ini menyebabkan panas, panas menyebabkan pisaunya cepat tumpul. Nah, fungsi pemasangan sensor ini adalah memberitahu kita bahwa ini loh kayu yang kamu masukkan ini terlalu keras. Ini loh kedalaman yang kamu set itu terlalu dalam. Maka harus ada notifikasinya seperti itu. Kalau di mesin thicknesser konvensional yang ada di workshop itu kan belum ada ya sensor seperti itu. Jadi kita mau masukkan kedalaman seberapapun, kita mau masukkan kayu jenis apapun, bahkan kita masukkan logam itu pun juga mesinnya ya udah tetap beroperasi seperti itu. Baru akan mati ya ketika pisaunya patah dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya yang dihindari ya, karena ketika mesin itu rusak, tidak bisa produksi ya perusahaan yang akan rugi. Seperti itu. Dashboard digital untuk real time monitoring. Jadi kalau ada yang belum punya gambaran, dashboard itu seperti ini untuk memonitor progres produksi seperti apa. Jadi dashboard itu bisa banyak informasi ya yang kita masukkan ke dalam dashboard ini. Mungkin kalau nanti sempat Anda cari coba cara membuat dashboard produksi. Jadi dari database Anda, kan kalau database dalam satu database itu isinya angka semua ya, pasti bingung ketika membacanya. Akan lebih mudah ketika sudah terbentuk dalam visualisasi atau grafik seperti ini. Dia akan lebih mudah dipahami. Anda akan lebih mudah menarik kesimpulan apa sih yang sedang terjadi. Oh, ternyata ada kenaikan temperatur di mesin saya. Ini kalau dibiarkan nanti oke, saat ini masih 100, 110, 120, tapi nanti kalau dibiarkan bisa sampai 200, mesinnya bisa terbakar, motornya bisa terbakar. Ini berarti harus di stop dulu, harus kita bongkar dulu, kita cek dulu ada masalah apa. Jadi trennya temperaturnya naik nih. Memang belum sampai ke batas limit, tapi trennya naik terus. Kalau dibiarkan nanti bisa overheat dan sebagainya, maka harus di stop sampai situ. Kita identifikasi dulu. Karena biasanya kan kalau grafik dia akan lempeng seperti ini. Nah, ini grafiknya kok naik terus, kita harus stop. Atau grafiknya turun terus, kita harus cek lah. Jadi yang apa ya, kalau ada anomali supervisor bisa lihat dari dashboard ini dan segera melakukan pengecekan. Nah, ini contoh lainnya peran supervisor di divisi CNC ya. Contoh konkretnya, eh, contoh melakukan monitoring produksi ya, menggunakan dashboard produksi digital. Tadi ya, seperti saya sampaikan, kita bisa tahu mesin ini sedang idle, mesin ini sedang produksi produk apa, mesin ini sudah berapa progresnya dan sebagainya. Itu pakai IoT. Nah, dashboard ini dia menampilkan
data-data yang ditangkap dari sensor yang kita tanamkan pada mesin. Misalkan jumlah order atau status mesin, temperatur mesin, dan sebagainya, output harian, mesin sudah memproduksi berapa produk hari ini, berapa komponen, itu kita bisa tahu untuk memonitoring produksi. Kalau kok jauh dari target yang ditetapkan, nah Anda harus turun tangan. Kalau kok lebih banyak dari target yang ditetapkan, Anda juga harus turun tangan karena bisa jadi pengecekan kualitasnya tidak bagus atau pengerjaannya tidak bagus dan sebagainya. Lalu biasanya butuh waktu 10 menit kok ini cuma dilakukan 2 menit dan sebagainya. Harus tetap Anda cek seperti itu. Jadi ketika ada anomali dalam dashboard ini atau dalam grafik yang tampil ini, Anda sebagai supervisor harus mengecek ke lapangan. Menyikapi alarm atau indikator error yang sama ya. Misalkan ada indikator mata pisau aus atau ada konfigurasi yang salah, Anda harus turun tangan. Meskipun ya sebenarnya error-error seperti ini harusnya bisa diselesaikan dalam ranah operator sih. Tapi ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Anda sebaiknya jaga-jaga ketika ada alarm atau indikator error. Selanjutnya adalah melakukan koordinasi tim, ya, mengatur teknisi sebelum melakukan produksi. Kalau perlu Anda mengecek program-program yang mau di-running, jadi yang mau dikerjakan itu jelas. Anda kan sudah ikut mata kuliah CNC ya, ketika baca program Anda tahu, oh pisaunya akan bergerak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oh ini terlalu dalam dan sebagainya, Anda harus kontrol dan sebagainya. Jadi sebelum mesin itu di-running, Anda harus cek dulu programnya seperti apa. Selanjutnya memberikan briefing harian ke operator, ya sama lah ya. Anda juga ketika magang pasti mendapatkan briefing harian. Hari ini mau ngapain, target kita apa, berapa jumlah yang harus kita produksi, dan sebagainya. Gitu. Bisa juga dalam briefing ini disampaikan evaluasi dari pekerjaan hari kemarin atau minggu yang lalu. Ada evaluasi apa, itu disampaikan dalam briefing harian ini. Selanjutnya Anda sebagai supervisor ya, contohnya di divisi CNC melakukan identifikasi masalah. Contohnya ketika sistem menunjukkan anomali, misalkan dimensi potongan kok meleset. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, Anda yang pertama memeriksa desain CAD atau desain mungkin bukan CAD ya, biasanya DXF atau apa gitu, dari tim desain untuk dicek dulu, ini sebenarnya memang yang salah dari desainnya atau dari mesinnya. Karena bisa jadi ketika hasil pemotongan mesin CNC kok tidak sesuai dimensi dari yang ada di gambar, bisa jadi gambarnya yang salah atau mesinnya yang salah. Ketika Anda tahu mesin CNC-nya yang salah, berarti Anda yang harus menghubungi tim teknisi mesin CNC. Memverifikasi material yang masuk, ya, benar nggak material yang ini material untuk komponen kaki kursi, ini material untuk top table dan sebagainya, itu kan beda ya, dibedakan dengan barcode ini. Jadi harus dipastikan sebelum mesin di running, komponen atau material yang dikerjakan itu memang khusus untuk peruntukannya, seperti itu. Dan juga menentukan apakah perlu meriset software, ini sebagai contoh aja sih. Tantangan umum ya sebenarnya sama sih seperti tadi, tantangan umum dalam penerapan teknologi atau dalam menjadi supervisor di era modern. Nah, ini sama ya. Operator belum semua mahir pakai sistem digital. Ada tadi saya perusahaan mau beli software baru SolidWorks, tapi ternyata nggak semua dari tim R&D paham bagaimana cara memakainya, karena memang butuh waktu untuk belajar dan sebagainya. Itu sih nggak masalah ya, tapi bisa jadi operator ini kan awalnya pakai mesin konvensional, tapi kita mau ajari pakai mesin CNC. Kalau CNC yang diajarkan di Politeknik itu masih mudah karena menggunakan software aplikasi Aspir atau ArtCam ya. Tapi kalau mesin-mesin CNC yang ternyata mampu dibeli oleh perusahaan mesin-mesin CNC yang lawas untuk efisiensi dan sebagainya, itu masih memasukkan kode manual di mesin CNC-nya.
Jadi meskipun namanya mesin CNC, tapi input programnya itu masih manual. Nah, ini yang mungkin nanti menjadi tantangan ketika ternyata semua operator belum bisa menggunakan sistem digital atau belum terbiasa. Tadi ya, pengaruh dari gap, ada yang operator sudah mau pensiun, ada yang operator baru lulus SMK, dan sebenarnya tidak menutup kemungkinan yang baru lulus SMK ini ternyata lebih tidak mahir daripada yang mau pensiun ini, seperti itu. Jadi ya harus sabar-sabarnya Anda dalam menjawab tantangan ini, karena memang ya harus rata, semua harus bisa pakai agar produksi bisa berjalan efektif kayak gitu. Nah, ini juga sebenarnya problem juga di Indonesia karena barangkali internet atau WiFi itu terjadi trouble, kayak infrastrukturnya belum memadai. Contohnya aja di Politeknik ya, secara lokasi geografis susah untuk dapatkan sinyal di sini. Bahkan mungkin Anda juga yang mengakses video ini dari perusahaan atau dari rumah Anda, ketika kita mau ngomongin kuliah online tapi kok ternyata sinyal di tempat Anda tidak bagus atau di tempat saya tidak bagus, maka akan ada kendala dalam ya upload video, dalam Anda mengerjakan tugas, ya dalam Anda menonton dan sebagainya. Itu menjadi sampai hari ini masih menjadi kendala yang ya harus semua pihak lah harus turut berkontribusi dalam memeratakan internet di semua daerah ini, seperti itu. Selanjutnya adalah produksi sangat tergantung pada keakuratan input digital. Jadi ya karena semua otomatis, tapi otomatisnya itu belum secerdas itu ya untuk mendeteksi kesalahan. Jadi tetap harus ada campur tangan manusia dan ketika input perintah ke mesin, kita sebagai manusia, operator menginput perintah ke mesin, itu yang menentukan mesin akan berjalan dengan baik, mesin akan berjalan dengan optimal, itu ya kita ketika menginput program itu tadi, misalkan di mesin CNC ya, yang akan menentukan mesin ini berjalan sesuai dengan tujuannya adalah kita, program seperti apa yang mau kita masukkan ke dalam mesin. Kalau kita salah dalam membuat program atau kita salah dalam membuat gambar desain, ya seterusnya produknya juga akan produk akhirnya akan salah. Maka input digital ini menjadi ya penting gitu. Jadi Anda harus sebelum masuk ke tahapan proses harus benar dulu di bagian inputnya ini. Seperti itu. Oke, jadi hari ini kita belajar mengenai hard skill lah dan soft skill yang harus dimiliki oleh seorang supervisor di era industri 4.0 dan juga tantangan-tantangan umum yang sering dihadapi oleh supervisor masa kini dan harapannya ya Anda mampu bisa tadi ya, bisa adaptif terhadap perkembangan teknologi, bisa ya lebih bisa menyesuaikan lah terhadap perkembangan teknologi ini. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, teknologi ini akan terus berkembang. Nah, kita apakah akan tertinggal atau kita akan berusaha untuk catch up. Nah, kayak kuliah ini juga ketika Anda nggak mau belajar bagaimana cara menggunakan software atau aplikasi Adlink, ya Anda akan ketinggalan dari teman-teman lain yang bisa menggunakan teknologi ini. Seperti itu. Jadi cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk tugas dan kuis yang dibagikan nanti bisa dikerjakan. Kalau ada pertanyaan bisa sampaikan saja ke saya. Demikian, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya.